Stop, stop, stop retorika itu. Itu retorika yang usang, yang malah membuat Anda sebagai presiden dicibir oleh banyak orang karena Anda datang dari keturunan Londo Ireng. Gitu. Kebanyakan ini nih ditunjukkannya nih. Lagi kayak gitu gitu Pak kan. Prabowo, Pak Pigai, udahlah, gak usah mengulangi pidato-pidato antek asing. Itu hanya memecah belah masyarakat. Itu hanya mengalihkan masyarakat dari perhatian kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Jadi stop. Stop retorika itu. Itu retorika yang usang, yang malah membuat Anda sebagai presiden dicibir oleh banyak orang karena Anda datang dari keturunan Londo Ireng gitu. Yang di dalam tulisan Audrey McCahin dan juga George McDermott Cahin dalam bukunya berjudul Subversion as Foreign Policy atau subversi sebagai kebijakan luar negeri, itu dijelaskan sekali peran bapaknya Prabowo di dalam pemberontakan yang ditopang atau yang didukung oleh kepentingan asing, yaitu dalam PRRI Permesta. Belum lagi kalau kita bicara perlibatan atau peranan dari kakeknya Prabowo di dalam pengkondisian penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi saya kira fakta-fakta sejarah itu dikenal baik, dipelajari baik oleh para sejarawan, oleh generasi muda. Jadi semakin Anda mengulangi pernyataan-pernyataan semacam itu hanya memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mampu mengurus pemerintahan, tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan hanya berusaha untuk memecah belah masyarakat tanpa mengajak masyarakat untuk berpikir secara baik dalam menghadapi pelambatan ekonomi yang sekarang ini semakin terlihat, semakin terasa. Dalam konteks demokrasi, Bang, tudingan itu seperti apa? Dalam konteks demokrasi, tudingan Londo Ireng, antek asing, agen asing, itu hanya dikenal dari retorika-retorika para pemimpin anti-demokrasi. Bukele di Amerika Latin, Donald Trump di Amerika, Narendra Modi di India, atau Rodrigo Duterte di Filipina, Jair Bolsonaro di Brazil, sampai dengan Viktor Orban di Hungaria. Itu seperti playbooknya pemimpin otoriter. Yang pertama, menggunakan tuduhan antek asing itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemimpin-pemimpin tersebut dalam memenuhi janji-janjinya, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Yang kedua, dia berusaha memecah belah suara-suara kritik ya. Dalam kasus Donald Trump, dia menggunakan retorika yang membelah dan mengkambing hitamkan kelompok minoritas, baik itu kaum kulit hitam, imigran, maupun juga LGBTQI, terutama waria. Banyak orang dibunuh, dipersekusi di Amerika oleh retorika semacam ini. Indonesia juga sudah mulai mengalami hal yang serupa karena para pemimpin otoriter ini saling meniru playbooknya masing-masing. Dan biasanya selain mengkambing hitamkan, memecah belah suara kritis, mengalihkan perhatian masyarakat, retorika itu hanya untuk menebalkan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yang otoriter dimanapun. Oke, makasih Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.